Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menggunakan indera ilahi untuk memindai beberapa baris pertama beberapa kali. Kemudian, dia dengan hati-hati memindai batasan pada konten lainnya dan dengan cepat menarik indera ilahinya dari gulungan itu. Meskipun dia tidak tahu persis apa batasan ini, berdasarkan penelitian bertahun-tahun tentang berbagai batasan, dia dapat merasakan bahwa lapisan batasan ini sama sekali tidak sederhana. Begitu dia membangkitkan pikiran untuk membukanya dengan paksa, maka slip batu giok itu mungkin akan runtuh dengan sendirinya sebelum dia bahkan bisa membukanya. Selain itu, indera ilahinya mungkin akan mengalami banyak kerusakan dan terpengaruh serta terluka. Han Li melambaikan tangannya dan mengembalikan slip giok abu-abu ke sisi Jiao San. Dia berkata, "Rekan Taois Jiao San, karena kita berdua adalah orang yang berakal sehat, mohon ungkapkan pendapatmu. Apa yang Anda inginkan untuk memberi tahu saya teknik ini?" Jiao San tampak tersenyum di balik topengnya. Dia meletakkan gulungan itu di atas meja batu di sebelahnya dan bertanya, "Jiao Si, sebelum kita membicarakan hal ini, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu." Han Li berhenti sejenak dan berkata, "Rekan Taois, tolong ungkapkan pikiranmu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang teknik penyempurnaan roh?" Jiao San bertanya dengan tenang. Pertanyaan Jiao San benar-benar di luar dugaan Han Li. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Menurut apa yang saya tahu, teknik pemurnian roh adalah teknik terlarang di alam surgawi. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan indera spiritual seseorang, kebanyakan orang yang berlatih teknik ini akan menjadi gila dan haus darah. Ini akan menyebabkan kekacauan di alam surgawi. Oleh karena itu, istana surgawi melarang siapapun untuk mempraktikkannya." "Ah, itu saja?" Jiao San bertanya perlahan. "Hanya itu yang saya tahu. Apa, ada yang salah dengan apa yang saya katakan?" Han Li bertanya setelah berpikir. "Ini adalah dasar dari teknik pemurnian roh. Jika aku tidak salah, Jiao Si telah mencapai tingkat ketiga dari teknik pemurnian roh. Aku ingin tahu siapa yang mengajarimu. Apakah orang itu tidak memberi tahu Anda tentang teknik pemurnian roh?" Jiao San menggelengkan kepalanya dan bertanya. "Saat itu, saya kebetulan mendapatkan bagian pertama dari teknik pemurnian roh secara kebetulan. Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak pantangan dalam teknik ini, jadi saya berlatih sendiri." Sosok Dewa Hekang di alam roh muncul di benak Han Li, tapi dia tentu saja tidak akan menyebutkan masalah ini. Dia tidak berbohong. Saat itu, Hekang benar-benar tidak memberitahunya apapun tentang seni pemurnian roh. Dia hanya mengajarinya tingkat ketiga. "Rekan Taois, Anda tidak memiliki siapapun untuk membimbing Anda. Anda mampu mengembangkan seni kultivasi roh ke tingkat yang tinggi sendirian." Tubuh Jiao San tampak bergetar, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Apakah ada masalah?" Han Li bertanya dengan cemberut. "Tidak sama sekali. Rekan Taois benar-benar jenius. Aku kagum." Jiao San memandang Han Li dari atas ke bawah lagi. Dia menghela nafas dan berbicara kata demi kata. "Kamu menyanjungku. Itu hanya kebetulan," kata Han Li dengan ringan. "Karena kamu tidak tahu banyak tentang seni penyempurnaan roh, aku akan mulai dari awal. Kalau tidak akan mudah untuk membahas sisanya," kata Jiao San. "Aku akan mendengarkan." Mata Han Li berkedip saat dia berbicara dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia memang sangat tertarik dengan asal-usul teknik penyempurnaan roh. Apa yang baru saja dikatakan Taois Jiao 11 pada dasarnya adalah kebenaran. Meskipun teknik penyempurnaan roh memiliki banyak kekurangan, teknik ini sangat kuat. Itu pernah sangat terkenal di alam surgawi. Namun, alasan mengapa teknik ini diklasifikasikan sebagai teknik terlarang bukan hanya karena sangat sulit untuk dikultivasikan,
tetapi juga karena kebanyakan kultivator akan menjadi gila dan haus darah. Ada alasan penting lainnya, dan itu karena teknik ini berasal dari kuil samsara. Jiao San berbicara dengan semangat dan percaya diri. Ketika dia menyebutkan kuil samsara, nadanya jelas lebih berat. Kuil samsara. Han Li terkejut. Oh, sepertinya Daois Jiao 11 tahu tentang kuil samsara. Itu membuat segalanya lebih mudah, kata Jiao San sambil tersenyum. Saya tidak berani. Saya hanya mendengar tentang kuil samsara dari rumor. Silakan lanjutkan, Taois Jiao San. Han Li melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu pernah mendengar tentang kuil samsara, kamu pasti tahu bahwa mereka adalah musuh istana surgawi lainnya. Siapapun yang mengolah teknik pemurnian roh kurang lebih terkait dengan kuil samsara, itulah sebabnya mereka diburu. Jiao San melanjutkan, itu benar, aku pernah mendengarnya. Han Li mengangguk setelah mendengar ini, dan gambar Master Dao pertama Sekte Naga Obor, Bai Lian, dan Taois Huyan terlintas di benaknya. Rumor mengatakan bahwa teknik pemurnian roh diciptakan oleh pendiri kuil samsara. Itu selalu menjadi simbol kuil samsara. Namun, karena beberapa alasan, bagian pertama dari teknik ini bocor puluhan ribu tahun yang lalu. Hanya kuil samsara yang memiliki paruh kedua. Karena teknik bagian pertama bocor, kuil samsara sangat ketat tentang bagian kedua. Mereka tidak diizinkan untuk mengajarkannya kepada siapapun yang bukan anggota kuil samsara, kata Jiao San menatap Han Li dengan penuh arti. Han Li dan Jiao San saling memandang dan bertanya, Daois Jiao San mengetahui teknik pemurnian roh. Apakah Anda anggota kuil samsara? Itu benar, Jiao San mengangguk. Han Li mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tahu identitas Jiao San. Dia adalah tokoh penting dalam aliansi Anika. Dia tidak menyangka Jiao San menjadi anggota kuil samsara. Meskipun normal bagi orang-orang dari berbagai sekte untuk bergabung dengan aliansi Anika, paling banyak mereka akan menjadi anggota biasa seperti dia. Jiao San memegang posisi tinggi di aliansi, tetapi dia juga anggota kuil samsara. Ini menarik. Taois Jiao Jiu, kamu menginginkan bagian kedua dari teknik pemurnian roh. Itu sulit, tetapi juga sangat mudah, lanjut Jiao San. Maksudmu? Han Li sedikit terkejut. Itu benar. Jika kamu bersedia bergabung dengan kuil samsara, aku akan segera memberimu slip giok, kata Jiao San. Jari Han Li dengan ringan mengetuk meja teh di sampingnya dalam diam. Jiao San tidak mendesaknya dan duduk diam di samping. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Itu adalah seorang pelayan yang memegang nampan dengan dua cangkir teh spiritual di atasnya. Cangkir teh itu berkilau dan tembus cahaya, dan tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Teh roh dalam cangkir teh juga sangat luar biasa. Meskipun tidak banyak aroma teh yang keluar dari cangkir teh, gumpalan kabut putih kadang-kadang merembes keluar dari cangkir teh, mengembun menjadi bentuk beberapa burung bangau bermahkota merah, berputar-putar di sekitar cangkir teh sebelum perlahan menghilang. Haha, Taois Jiao Jiu, kamu sudah lama berada di sini, tapi aku belum menyajikan teh untukmu. Ini adalah teh spiritual kabut putih dari kuil samsara. Ini sangat enak, silakan dicicipi. Jiao San melihat teh spiritual di atas nampan dan berkata sambil tersenyum. Pelayan meletakkan cangkir teh di samping mereka dan segera pergi. Han Li sedang memikirkan sesuatu dan tidak memperhatikan teh spiritual di sampingnya. Ketika dia mendengar kata-kata Jiao San, dia melihat cangkir teh di sampingnya dengan heran. Kabut putih bukanlah uap air biasa. Itu adalah ki spiritual surgawi yang sangat padat. Itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Teh spiritual ini luar biasa. Mata Han Li berkedip. Ki spiritual surgawi dalam cangkir teh spiritual ini setara dengan 1 bulan kultivasinya. Teh spiritual ini bisa dianggap sebagai kelas surgawi. Namun, dia tidak memiliki kebiasaan minum teh di tempat asing. Meskipun dia tergoda,
dia tidak menyentuh cangkir teh itu. Jiao San tersenyum saat melihat kehati-hatian Han Li. Dia mengambil cangkir teh dan mulai mencicipinya. Han Li diam-diam duduk di samping. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya kacau balau. Insiden di Jalan Naga Obor telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Master jalur pertama, Bai Lian, adalah dewa primordial setengah langkah, dan memiliki status tinggi di jalur Naga Obor. Namun, karena dia adalah anggota kuil Samsara, dia dikhianati oleh sebagian besar Master Dao Dewa Emas dan dibunuh oleh Istana Abadi Frost Utara. Taois Huyan jelas banyak hubungannya dengan kuil Samsara. Untuk melindungi Bai Lian, hidup dan matinya tidak diketahui. Han Li tidak tahu banyak tentang kuil Samsara yang misterius. Namun, dia tahu bahwa Istana Abadi Frost Utara dan apa yang disebut pengadilan surgawi, memusuhi kuil Samsara. Meskipun dia diburu oleh Istana Abadi Beku Utara karena Tao Yu, dia tidak ingin bergabung dengan kuil Samsara dan berdiri di seberang Istana Abadi. Baginya, yang tidak terlalu kuat sekarang, itu meminta masalah. Namun, jika dia tidak bergabung dengan kuil Samsara, dia tidak akan bisa mendapatkan bagian selanjutnya dari seni penyempurnaan roh, dan akan menghadapi risiko jatuh ke dalam kegilaan. Han Li ragu-ragu dan tidak berbicara lama. Mata Jiao San berkedip saat melihat Han Li tidak berbicara. Dia meletakkan cangkir teh dan berkata, "Apakah kamu khawatir kamu akan menjadi musuh Istana Abadi Frost Utara setelah bergabung dengan kuil Samsara?" Itu benar. Han Li tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjawab, "Haha, kamu pasti sudah lama tinggal di Laut Angin Hitam dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Meskipun Istana Abadi Frost Utara sangat kuat, mereka tidak dapat mendominasi dunia. Kuil Samsara bukan satu-satunya kekuatan yang bisa bersaing dengan mereka. Hanya saja mereka tidak menonjol sampai saat kritis. Selain itu, kuil Samsara dalam kegelapan sedangkan Istana Abadi Frost Utara dalam terang. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan kita." Jiao San tertawa. "Kamu telah mengatakan begitu banyak, tetapi apakah kamu punya bukti? Saya tidak berpikir saya akan sepenuhnya mempercayai Anda hanya karena apa yang Anda katakan." Han Li berkata dengan serius. "Kamu akan tahu di masa depan apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Selain itu, Anda memiliki bagian ketiga dari seni penyempurnaan roh. Begitu Istana Abadi mengetahuinya, mereka akan memperlakukanmu sebagai anggota kuil Samsara. Menurut pengamatan saya, Anda telah mengalami serangan balik belum lama ini. Jika Anda tidak mengolah bagian selanjutnya dari seni penyempurnaan roh tepat waktu, saya khawatir lain kali," Jiao San berkata dengan penuh arti. Han Li kaget saat mendengar ini. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan indera ilahi dalam pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa Jiao San masih akan mencari tahu tentang indera ilahinya. Han Li terus mengetuk meja teh dengan jarinya. Berbagai pikiran melintas di benaknya dan matanya menjadi bertekad. "Apa itu Putra Samsara?" Han Li bertanya. "Kamu bisa menganggapnya sebagai salah satu anggota inti dari kuil Samsara. Tidak semua orang bisa menjadi Putra Samsara. Kamu tidak hanya harus luar biasa, kamu juga harus memiliki potensi khusus. Pada akhirnya, Anda harus dipilih oleh kuil Samsara." Jiao San tidak menjelaskan lebih lanjut dan berkata perlahan, "Saya hanya kultivator lepas biasa. Bukan saja saya tidak luar biasa, sepertinya saya juga tidak memiliki potensi apapun." Ekspresi Han Li tidak berubah. "Daois Jiao Si, kamu terlalu rendah hati. Kamu adalah Dao Pil Master. Dari segi potensi, kamu tidak kalah dengan jenius kultivasi manapun." Jiao San terkekeh. Ketika Han Li mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Jiao San dengan tatapan tajam. Jiao San duduk dengan senyum di wajahnya dan dengan tenang menghadapi tatapan tajam Han Li. Keduanya saling menatap untuk waktu yang lama. Ekspresi Jiao San tetap sama.
Setelah beberapa waktu, ketajaman mata Han Li menghilang dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Rumput embun terkondensasi Anda diperoleh dari saya. Selain itu, Anda telah mengeluarkan beberapa misi di aliansi Anika. Tidak sulit untuk menebak bahwa Anda sedang mencoba menyempurnakan Daopil setelah sedikit penyelidikan. Jiao San menjelaskan. Han Li tetap diam. Melihat ini, Jiao San melanjutkan, kesengsaraan pil wilayah laut angin hitam disebabkan olehmu, kan? Dengan begitu banyak faktor digabungkan, jika saya masih tidak bisa menebak identitas rekan Taois, maka saya terlalu tidak kompeten. Geyu yang terakhir kali itu, apakah dia dari Aula Samsara? Han Li bertanya setelah berpikir. Betul, saat itu, dia sudah tahu bahwa kamu adalah seorang pil master. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Jiao San mengangguk dan mengakui. Haha, kuil samsara memang kuat. Kupikir aku berhasil menyembunyikannya dari mereka. Mata Han Li dipenuhi dengan ejekan diri. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa lega. Tampaknya kuil samsara hanya mengetahui bahwa dia telah menyempurnakan Dao Elixir dan tidak mengetahui hal lain. Dia lega. Pengungkapan identitasnya sebagai Dao Pil Master bukanlah apa-apa baginya. Sebenarnya, rekan Taois, kamu tidak perlu melakukan itu. Geyu mahir dalam semacam teknik rahasia deteksi, itulah sebabnya dia bisa mendeteksinya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukannya, untuk melihat melalui rekan Daois. Namun, jika itu masalahnya, saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkan seni pemurnian roh hari ini. Dari sini, terlihat bahwa Anda ditakdirkan untuk bertemu dengan Istana Samsara, kata Jiao San sambil tersenyum. Saya memiliki pemahaman umum tentang situasi kuil Samsara. Namun, saya tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di dalam. Apakah rekan Jiao San dapat menjelaskannya kepada saya? Han Li duduk kembali dan bertanya. Tentu saja, kuil Samsara berbeda dari sekte lain. Kami tidak memiliki wilayah pengaruh tetap. Kami adalah organisasi yang relatif longgar yang tidak membatasi anggota kami untuk tinggal di satu tempat. Selanjutnya, setiap anggota menggunakan harta komunikasi khusus untuk berkomunikasi satu sama lain. Untuk kultivator lepas seperti Anda yang terbiasa dengan kebebasan, itu cukup nyaman. Jiao San tersenyum. Oh, ini terdengar sangat mirip dengan aliansi Anika. Han Li menggosok dagunya dan berkata. Mata Jiao San berkilat seolah dia ragu-ragu. Rekan Jiao San, ada apa? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, karena kamu bukan orang luar, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jiao San tersenyum dan berkata, aku ingin mendengar detailnya, kata Han Li saat tatapan serius melintas di matanya. Di berbagai domain abadi dari dunia abadi, ada banyak faksi kuat yang tidak dapat menangani masalah kecil. Oleh karena itu, mereka mengizinkan faksi kecil dan menengah untuk mengandalkan dan bekerja untuk mereka. Kuil Samsara juga sama. Aliansi Anika dapat dianggap sebagai anak perusahaan dari kuil Samsara. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Jiao San berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jadi seperti itu. Han Li mengangkat kepalanya dengan takjub dan perlahan berkata setelah beberapa lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiao San, banyak dari keraguannya sebelumnya dapat dijelaskan. Tidak heran jika Jiao San adalah anggota berpangkat tinggi dari aliansi Anika dan anggota kuil Samsara. Hampir tidak ada seorang pun di aliansi Anika yang tahu tentang hubungan antara kuil Samsara dan aliansi Anika. Bahkan di kuil Samsara, hanya anggota inti, putra Samsara, yang mengetahuinya. Bagaimanapun, kuil Samsara dan pengadilan surgawi adalah musuh bebuyutan. Jika masalah ini bocor, aliansi Anika akan diburu oleh pengadilan surgawi. Jiao San, ingatlah untuk merahasiakan ini. Jiao San berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Jiao San.
Ini masalah penting dan aku mengerti pro dan kontranya. Han Li mengangguk dengan tatapan rumit di matanya. Meskipun dia tampak tenang, dia menghela nafas di dalam hatinya. Jiao San memberitahunya hal yang sangat penting. Sepertinya dia mempercayainya, tetapi kenyataannya, dia memaksanya untuk mundur selangkah. Jika dia tidak setuju untuk bergabung dengan kuil samsara, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Agar lebih mudah, anggota kuil samsara akan memakai topeng aliansi Anika. Para anggota menggunakan topeng untuk berkomunikasi satu sama lain, berdagang, atau mengeluarkan misi. Ini pada dasarnya sama dengan aliansi Anika. Jiao San menunjuk topeng di wajahnya dan berkata, anggota kuil samsara harus membayar harga seperti aliansi Anika, kan? Han Li berpikir sejenak sebelum bertanya. Itu benar. Setiap 1000 tahun, para anggota kuil samsara harus menyelesaikan sebuah misi. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak melakukan misi, tetapi Anda harus membayar harga batu meta abadi atau sumber daya lainnya. Jiao San mengangguk. Jadi, anggota berpangkat tinggi dari aliansi Anika belum tentu anggota kuil samsara. Anggota kuil samsara, termasuk putra samsara, biasanya adalah anggota berpangkat tinggi dari aliansi Anika. Han Li berkata sambil berpikir. Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Itu saja. Jiao San mengatakan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil cangkir tehnya dan mencicipinya perlahan. Karena rekan Jiao San telah mengundang saya dengan begitu tulus dan memberi tahu saya begitu banyak tentang kuil samsara, tidak masuk akal bagi saya untuk menolaknya. Saya setuju untuk bergabung dengan kuil samsara. Han Li menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata, bagus. Saya tidak memilih orang yang salah. Meskipun semakin banyak Anda mengolah, semakin banyak sumber daya yang Anda butuhkan. Ada batasan untuk jalan ini. Merupakan keputusan bijak untuk bergabung dengan kuil samsara. Jiao San meletakkan cangkir tehnya dan berkata, kamu menyanjungku. Kita akan menjadi anggota kuil samsara di masa depan. Tolong bimbing aku. Han Li mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Anda adalah Master Alkimia Dao. Saya tidak sabar untuk menyenangkan Anda. Jiao San tertawa bercanda. Han Li tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Jiao San. Dia telah setuju untuk bergabung dengan kuil samsara. Hubungan antara mereka berdua menjadi lebih dekat. Jiao San melambaikan tangannya dan mengeluarkan topeng singa merah baru. Ada nomor 5 di atasnya. Dia menyerahkannya kepada Han Li dan berkata, ini topeng barumu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menggunakan nama kode baru, Dragon 5. Adapun, Raccoon 11, kamu bisa menyimpannya. Han Li mengangguk dan mengambil topeng singa merah. Dia melihatnya dari atas ke bawah. Dia ingin mengganti topeng berkepala sapi hijau, jadi itu juga. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hijau memasuki topeng singa. Namun, tidak ada reaksi. Topeng merah ini berbeda dari topeng normal dari aliansi Anika. Itu hanya dapat diaktifkan dengan teknik unik kuil samsara. Jiao San melambaikan tangannya dan slip giok terbang ke Han Li. Han Li mengambil slip giok dan meletakkannya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melantunkan dan melambaikan tangannya untuk merapal mantra. Lapisan cahaya merah muncul di topeng singa dan memadat menjadi layar cahaya merah. Han Li tidak terus mengaktifkan topengnya. Dia mengubah tekniknya dan menyebarkan layar cahaya. Topeng ini tidak terlihat istimewa. Namun, ini dibuat khusus oleh kuil samsara. Selain memiliki semua teknik dari aliansi Anika, topeng ini memiliki kegunaan lain. Topeng ini dapat menyembunyikan aura kultivasi seni penyempurnaan roh. Meskipun tidak sempurna, selama Anda berhati-hati, Anda tidak akan mudah terdeteksi oleh utusan patroli pengadilan surgawi. Jiao San menambahkan,
Mata Han Li berbinar saat mendengar ini. Dia melihat lagi topeng merah itu sebelum menyimpannya dan menatap Jiao San. Jiao San sepertinya mengerti maksud Han Li dan berdiri. Dia mengambil slip batu giok abu-abu dari meja dan menggumamkan mantra sebelum memukulnya dengan beberapa segel mantra. Lapisan cahaya abu-abu muncul di permukaan slip giok. Itu seperti kabut. Ada beberapa cahaya hitam di kabut. Itu terlihat sangat misterius. Cahaya abu-abu menyala dan menghilang. Ketika Han Li melihat ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Menurut aturan kuil samsara, siapapun yang bergabung dapat memperoleh tingkat kultivasi seni penyempurnaan roh secara gratis. Slip giok ini berisi tingkat keempat. Anda harus menukarnya di tingkat berikutnya. Jiao San menyerahkan slip giok dan berkata. Han Li mengambil slip giok dan tertawa getir di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa batu giok berisi bagian kedua seni penyempurnaan roh. Dia tidak menyangka itu hanya berisi level keempat. Kuil samsara sangat bagus dalam berbisnis. Namun, tingkat keempat sudah cukup baginya sekarang. Sambil berpikir, dia meletakkan slip giok di dahinya dan mengirimkan indera ilahinya ke dalamnya. Benar saja. Batasan pada slip giok telah dihapus, dan nyanyian yang sangat muskil muncul dengan jelas di depannya. Han Li menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat membacanya. Nyanyian itu tidak panjang, hanya ada beberapa ribu kata. Dia dengan cepat selesai membacanya dan menghafalnya. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Jiao San berdiri di samping. Dia memandang Han Li dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak mengganggunya. Han Li berdiri di sana selama 15 menit. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang.